Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Hasyifa Usdi dengan NIM 2102045011019 dari kelas 01 Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi kelompok 2 yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ayahanda Dr. Andes Alimuddin Sabanmir MPD. Dimensi-dimensi hakikat manusia seseorang atau individu yang sejak kelahirannya atau dari penciptaannya dibekali dengan hakikat manusia untuk pengembangan diri dan kehidupan selanjutnya. Ia dilengkapi dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang melekat pada diri individu itu. Dimensi-dimensi itu adalah yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua, dimensi kesosialan, yang ketiga, dimensi kesusilaan, dan yang terakhir adalah dimensi keberagaman. Dimensi keindividualan dikatakan oleh Lysen bahwa individu adalah orang, seseorang, atau sesuatu yang merupakan suatu ketuhan yang tidak dapat dibagi-bagi atau individu. Selanjutnya, individu diartikan juga sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia sebenarnya telah memiliki potensi. Potensi yang dimaksud menurut penulis seperti yang dikemukakan oleh Gardner menyatakan bahwa manusia memiliki 7 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, logika matematika, spasial, kinestik tubuh, kecerdasan musik, interpersonal, dan intrapersonal. Selanjutnya ada dimensi kesosialan. Setiap anak yang dilahirkan memiliki potensi sosialitas, artinya mereka dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul ini, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Betapa kuatnya dorongan tersebut sehingga penjara merupakan hukuman yang paling berat dirasakan oleh setiap manusia. Karena dengan diasingkan di dalam penjara berarti diputuskannya dorongan bergaul secara mutlak. Selanjutnya ada dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila, artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika dalam yang pantas atau sopan terkadang kejahatan terselubung. Oleh karena itu, pengertian susila berkembang sehingga memiliki perluasan yang menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan istilah yang mempunyai konotasi berbeda yaitu etiket atau persoalan kesopanan dan etika yaitu persoalan kebaikan. Poin selanjutnya adalah dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia merupakan makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bertopang. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya dan dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran vertikal manusia. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama dari segi biologisnya. Contohnya saja kera, berjalan dengan kedua kakinya dan bertulang belakang, melahirkan dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia sebagai Euzompolitikon atau hewan bermasyarakat. Poin selanjutnya adalah pengembangan sifat hakikat manusia. Dalam kenyataan hidup, ada 2 hal yang muncul dari persoalan nilai, yaitu kesadaran dan pemahaman terhadap nilai dan kesanggupan melaksanakan nilai. Dalam pelaksanaannya, keduanya harus dilaksanakan secara sinkron. Poin selanjutnya adalah pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh adalah pengembangan dimensi hakikat manusia yang ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Sedangkan pengembangan tidak utuh adalah pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia. Akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Lalu bagaimana sosok manusia Indonesia seutuhnya? Sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani,
antara dimensi keindividualan, sosial, kesusilaan, keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kesimpulannya, manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui wujud sifat hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kepemilikan kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati kebahagiaan, dan kemampuan berbahasa. Ditilik dari segi lain, manusia ternyata memiliki dimensi-dimensi yang meliputi dimensi sosial, individual, susila, dan agama. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And thanks for watching.